Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu sehingga imun kita semuanya meningkat. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi itu apa, kemudian cara menyusun teks deskripsi itu bagaimana, kemudian cara untuk mengetahui struktur penyusunan dalam teks deskripsi itu bagaimana. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum itu, marilah kita simak materi berikut ini. Silakan, terima kasih. Kita akan belajar tentang yang namanya teks deskripsi. Nah, seperti pada pengantar yang sudah saya sebutkan tadi, teks deskripsi yang kita bahas kali ini nanti ya akan dibagi beberapa bagian. Nah, tapi sebelumnya untuk mengetahui teks deskripsi itu apa, kemudian teks deskripsi itu contohnya bagaimana, mari kita simak kompetensi dasar berikut ini. Nah, pada kompetensi dasar tes deskripsi, yang kita akan pelajari adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objek ini berarti bisa berupa pantai, bisa berupa orang, bisa berupa binatang, juga bisa ya. Nah, macam-macam. Ada orang, ada binatang, dan sebagainya. Itu yang dinamakan dengan tes deskripsi. Ada binatang, ya, macam-macam ya. Jadi objeknya itu macam-macam. Ada pantai, ada orang, ada binatang. Nah, kalau sudah mengidentifikasi informasi apa saja yang ada dalam tes deskripsi ini, kemudian yang kedua adalah menjelaskan isi tes deskripsi. Menjelaskan isi teks deskripsi. Berarti ini nanti bisa juga kalian menceritakan kembali ya. Jadi dengan bahasamu kembali, bahasamu sendiri. Menceritakan kembali. Nah, ini adalah jelaskan isi teks deskripsinya. Kemudian nomor 3 adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari tes deskripsi tentang objek. Nah, ini nanti juga akan saya jelaskan dan kita akan belajar bersama-sama tentang struktur. Struktur apa? Struktur teks deskripsi tentunya. Nah, 4, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Ini adalah nanti untuk menyusun teks deskripsi. Ini adalah menyusun teks deskripsi. Setelah mengetahui kompetensi dasar yang akan dipelajari pada pertemuan pada hari ini, kita akan belajar apa itu teks deskripsi. Nah, siapa yang sudah tahu teks deskripsi itu apa? Ya, benar sekali, adalah teks yang berisi pemaparan atau penggambaran sebuah objek secara jelas dan terperinci. Maksudnya bagaimana? Kalian apakah pernah tahu lagu tentang gajah atau syair tentang gajah? Pernah tahu kan? Yang gajah adalah binatang yang amat besar, misalkan begitu. Gajah adalah binatang yang besar. Misalkan ada belalainya. Nah, kemudian warnanya apa? Misalkan warnanya hitam. Kemudian telinganya lebar, bertelinga lebar. Nah, secara tidak langsung kalian pada hal ini sudah mempelajari atau sudah membuat contoh tentang yang namanya teks deskripsi ini, tetapi dalam bentuk yang sederhana. Gitu ya, belum terlalu kompleks, belum terlalu gagasannya belum terlalu luas.
Ini berarti gajah binatang yang amat besar, misal kepalanya kecil misalkan, tapi belalainya panjang, kemudian warnanya hitam, telinganya lebar. Nah, itulah adalah yang disebut dengan teks deskripsi. Berarti memaparkan atau menggambarkan sebuah objek secara jelas dan terperinci. Terperinci itu berarti detailnya kelihatan. Ya, selanjutnya sekarang. Ciri-ciri teks deskripsi. Ketika kita berbicara tentang ciri-ciri, berarti kita akan berbicara tentang khasnya. Khasnya teks deskripsi. Berarti teks deskripsi itu apa? Bisa diketahui ciri-cirinya. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Berarti tadi misalkan tentang gajah, ya harus menjelaskan tentang gajah. Tidak mungkin kalian nanti membuat teks deskripsi tentang gajah, tetapi yang digambarkan adalah semut. Tidak mungkin kan? Nah, ya tidak mungkin. Berarti harus sesuai. Jika judulnya tentang gajah, pasti nanti isinya harus tentang gajah, tidak mungkin tentang semut. Yang kedua, penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Indera itu ada berapa sih di dirimu? Ada yang namanya indera penglihatan. Misalkan di sini. Yang selanjutnya indera penciuman, ya. Kemudian indera pendengaran, ya. Ada lagi indera apa sekarang? Indera perasa, misalkan. Selanjutnya indera peraba. Nah, ada 5. Berarti semuanya ini nanti yang dirasakan oleh semua indera ini bisa diungkapkan ke dalam yang namanya teks deskripsi. Misalkan apa, Ustadz? Misalkan apa, Pak? Saya melihat sebuah bunga putih, misalkan di taman, berarti menggunakan teks deskripsi yang penglihatan ini katanya. Bunga putih itu sangat wangi. Nah, berarti penciuman ini ya. Nah, kemudian ada lagi, ketika aku sentuh, ternyata bunga putih itu sangat lembut, berarti peraba. Begitu kan? Di balik semak-semak dekat bunga putih itu, aku mendengar sekawanan semut sedang mencari gula misalkan. Aku misalkan mendengarkan suara kucing sedang mencari mangsa, berarti di situ ada kata yang menyebutkan pendengaran. Nah, itu ya. Berarti bisa juga semuanya masuk ke dalam teks deskripsinya itu. Perasa misalkan, tadi ibuku sedang memasak kolak pisang. Di kolak pisang itu, aku merasakan manisnya kolak bercampur dengan agak masamnya pisang. Semuanya berpadu menjadi satu sehingga kolak itu bisa dinikmati. Itu juga perasa. Berarti semua indera itu jika masuk pasti namanya teks deskripsi. Yang ketiga, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Berarti kalau kamu menulis teks deskripsi ini, harus pembacanya bisa membayangkan apa yang kalian tuliskan. Tadi misalkan tentang kolak pisang, pembacanya bisa membayangkan kalian itu memakan kolak pisang yang manis itu bagaimana rasanya, ada isinya apa. Jadi pembacanya bisa berfantasi untuk mengikuti tulisan kalian. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Ini sama ketika saya menjelaskan tentang gajah tadi ya. Yang gajah amat besar, kemudian telinganya lebar, dan sebagainya. Itulah ciri-ciri teks deskripsi. Selanjutnya, ada yang namanya struktur teks sekarang ya. Struktur teks. Struktur itu berarti susunannya. Susunan itu berarti nanti ketika kalian
membuat teks deskripsi itu harus bagian-bagian ini harus tampil di dalam teksnya. Ada identifikasi, ada deskripsi bagian, ada simpulan. Identifikasi itu apa? Berisi nama objek yang dideskripsikan atau diceritakan. Lokasinya di mana, sejarah lahirnya bagaimana, misalkan ada sejarahnya. Makna nama, boleh. Pernyataan umum tentang objek. Pastinya ini salah satu saja yang muncul, tidak semuanya ya. Salah satu, tidak semuanya harus hadir dalam bagian identifikasi. Selanjutnya ada bagian deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Ini nanti bisa indera, 5 indera tadi itu bisa hadir dalam bagian ini. Wangi, besar, kemudian kasar, nah itu bisa masuk ke dalam deskripsi bagian itu kata-kata itu ya. Simpulan, berisi penegasan akhir pengarang terhadap sebuah objek. Misalkan simpulannya begini, kita berbicara mengenai bunga melati misalkan. Di akhirnya pengarangnya ngomong begini, bunga melati adalah bunga terwangi yang pernah aku temui. Aku cium misalkan begitu. Nah ini berarti adalah penegasan simpulannya menurut pengarang itu bagaimana. Itulah adalah simpulan. Sekarang contohnya teks deskripsi itu apa? Kita akan belajar mengenai contohnya. Pastinya struktur-struktur ini sudah hadir di dalam teks deskripsi tersebut. Semisal ini contoh teksnya ya. Pantai merupakan tempat yang menyenangkan untuk menghabiskan liburan, menyegarkan pikiran akan penatnya pekerjaan. Salah satu pantai yang terkenal di Jawa Barat adalah Pantai Pangandaran. Ini ada nama. Kalau nama tadi itu berarti adalah tentang identifikasi, gitu kan? Strukturnya. Pantai yang terletak di daerah timur Jawa Barat ini menyuguhkan pemandangan yang indah. Kalau pemandangan yang indah ini sudah masuk apa tadi? Sudah masuk ke deskripsi bagian ya. Pasir hitam dan air jernih ini bisa dilihat dengan indera penglihatan. Berarti ini juga sudah termasuk deskripsi bagian. Ombak yang bergulung-gulung datang silih berganti. Ini juga termasuk deskripsi bagian. Teriknya matahari panas ini juga dari indera perasa. Ini juga tentang deskripsi bagian. Dinginnya ombak ini juga deskripsi bagian. Ya, air laut yang terasa asin, ini perasa, ini juga deskripsi bagian, gitu kan? Itulah Pantai Pangandaran, pantai terindah di Jawa Barat. Nah, ini adalah simpulannya menurut penulisnya. Ini adalah simpulan dari penulis. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa? Contoh teks deskripsi. Berarti di dalamnya adalah ada struktur identifikasi, struktur deskripsi bagian, dan struktur simpulan. Semuanya menjadi satu bagian yang utuh menjadi yang namanya teks deskripsi. Setelah menyimak materi-materi yang ada pada slide tersebut, nah, saya harapkan semoga kalian bisa paham tentang teks deskripsi itu bagaimana dan ciri-cirinya bagaimana. Semoga setelah ini kalian bisa menyusun teks deskripsi dengan benar dan menentukan struktur-struktur yang ada di dalamnya. Terima kasih anak-anak hebat SMP Muhammadiyah Kota Surabaya, sehingga kita bisa mempelajari bahasa Indonesia dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.